ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pemutakhiran atau update cuaca dan iklim di eh, pergantian tahun 2024 ke 2025. Update ini berdasarkan perkembangan monitoring atau observasi yang dilakukan oleh BMKG sampai tanggal 29 Desember 2024. Jadi memasuki periode pergantian tahun baru 2024-2025, sebagian besar wilayah Indonesia tengah mengalami puncak musim hujan dengan curah hujan yang meningkat secara signifikan eh, sejak bulan November hingga Desember. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang telah terjadi di beberapa daerah selama bulan Desember ini. Fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG sebelumnya, di mana aktifnya monsun atau angin dari arah Asia dan fenomena La Nina lemah menjadi latar belakang utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Selain itu, di perairan Indonesia terjadi anomali positif suhu muka air laut. Artinya suhu muka air laut semakin menghangat dibandingkan normalnya, yang turut memicu pembentukan bibit-bibit siklon tropis baik di wilayah utara Khatulistiwa maupun selatan Indonesia. Selain faktor-faktor utama tersebut, fenomena atmosfer lainnya seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO, kemudian gelombang atmosfer, Kelvin dan Rossby, serta seruakan dingin atau cold surge, dan cross equatorial northern surge atau CENS, yaitu seruakan dingin lintas ekuator. Ini kelanjutan dari seruak udara dingin ya, turut berperan dalam peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia sehingga sejak awal Desember hingga 10 hari kedua bulan Desember terjadi peningkatan atau tren peningkatan curah hujan hingga mencapai ekstrim. Nah, fenomena seruakan dingin dan tadi yang dikatakan seruakan dingin lintas ekuator sebelumnya menjadi faktor dominan dalam menyebabkan banjir besar di Jakarta periode 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang dikhawatirkan, yang paling dikhawatirkan di antara berbagai fenomena yang terjadi bersamaan di mulai awal Januari, mulai awal Desember yang lalu adalah chance atau seruakan dingin, maaf saya ulangi, chance atau seruakan dingin lintas ekuator yang dipicu oleh adanya cold surge atau seruakan dingin yang berasal dari dataran tinggi di Asia. Jadi fenomena itulah yang memicu terjadinya banjir di Jakarta tahun 2000 peralihan 2019-2000. Maaf saya ulangi, di antara berbagai fenomena atmosfer tadi, mohon ditayangkan ulang di berbagai fenomena tadi yang ada garis-garis itu, Mas Andri, bisa ditayangkan ulang. Oke, jadi di slide itu menunjukkan ada sekitar 5 fenomena atmosfer yang terjadi bersamaan. Di antara 5 fenomena atmosfer tersebut, bahkan di sini ada lebih dari 5, 7 fenomena yang terjadi bersamaan. Di antara fenomena tersebut yang paling mencemaskan, mengkhawatirkan adalah seruakan udara dingin.
itu yang mengakibatkan terjadinya banjir di Jabodetabek di pergantian tahun 2019-2020. Dan fenomena itu pun terjadi mulai awal Desember yang lalu. Dan itulah yang menjadi kesiapsiagaan kita selain bersamaan dengan menjelang puncak musim hujan atau masuknya monsun Asia yang bersamaan dengan terjadinya La Nina lemah serta beberapa fenomena gelombang atmosfer lainnya. Itu yang paling dikhawatirkan. Nah, namun kami memonitor secara berkelanjutan sejak akhir November memang terjadi penguatan fenomena seruakan udara dingin dan seruakan dingin lintas ekuator yang berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim seperti tahun 2019-2020. Memang itu terjadi. Namun perkembangannya setelah 20 hari memasuki bulan Desember, kita melihat adanya beberapa hal yang sangat signifikan, antara lain fenomena seruakan dingin nampaknya terblokir atau terhambat dengan munculnya bibit siklon, bibit-bibit siklon yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan. Bahkan juga terjadi badai tropis Pabuk di perairan tersebut, di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna ya. Jadi hal itulah yang menghambat lajunya seruakan udara dingin dari dataran tinggi Siberia yang semestinya yang menyeruak ke arah wilayah Indonesia, juga kalau itu berlanjut bisa melintasi ekuator menuju wilayah Indonesia bagian selatan barat, misalnya di Bangka Belitung, kemudian juga Sumatera bagian selatan, Selat Sunda, dan wilayah Jawa Barat, Banten, DKI. Nah, fenomena munculnya bibit siklon serta low pressure area di Laut Cina Selatan inilah yang menghalangi aliran massa udara masuk ke wilayah Indonesia bagian barat, termasuk monsun Asia dan seruakan dingin, sehingga terjadi pelemahan seruakan dingin dan monsun Asia yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya cuaca ekstrim di menjelang pergantian tahun. Tapi sekali lagi, fenomena tersebut telah melemah dengan munculnya beberapa kali bibit siklon, beberapa kali low pressure area di Laut Cina Selatan ya. Bahkan yang terkuat saat itu adanya badai tropis Pabuk di sana. Nah, untuk selanjutnya ya. Jadi berdasarkan pengamatan dinamika atmosfer terkini, tren potensi cuaca ekstrim pada periode pergantian tahun ini mengalami penurunan. Sekali lagi, mengalami penurunan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya di bulan Desember tahun 2024. Sekali lagi, penurunan ini disebabkan oleh seringnya terjadi pembentukan area tekanan rendah, juga bibit-bibit siklon di Laut Cina Selatan, termasuk juga terjadinya badai tropis di Laut Cina Selatan. Sehingga area ini atau
area Laut Cina Selatan ini menghambat aliran massa udara masuk ke wilayah Indonesia. Jadi menghambat masuknya cold surge yang kita cemaskan, menghambat masuknya seruakan dingin yang memicu banjir 2009, pergantian 2019-2020. Nah, sehingga area ini mengalami penghambatan terhadap potensi peningkatan cuaca ekstrim tadi di wilayah Indonesia bagian selatan barat ataupun tengah. Itu poin penting yang perlu kami sampaikan. Kemudian, selain melemahnya cold surge atau lintas ekuator, udara dingin lintas ekuator tadi, juga Madden-Julian Oscillation yang tadinya bertahan di wilayah Indonesia dan memicu pertumbuhan awan-awan hujan, saat ini alhamdulillah Madden-Julian Oscillation ini telah bergerak berada di Samudra Pasifik, sehingga sudah tidak berada di wilayah Indonesia. Dan ini tentunya mengurangi potensi cuaca ekstrim yang ada di wilayah Indonesia dengan Madden-Julian Oscillation ini sudah menuju Samudra Pasifik. Sehingga BMKG memastikan bahwa cuaca pada malam pergantian tahun insya Allah akan lebih kondusif. Insya Allah kalau tidak mendadak terjadi fenomena yang di luar prediksi, insya Allah pergantian tahun akan aman dari cuaca ekstrim. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga minggu pertama Januari 2025. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Namun demikian, sekali lagi, cuaca saat ini semakin kompleks dan semakin tidak pasti, terutama sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim, tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia juga mengalami kompleksitas dan ketidakpastian. Nah, jadi meskipun berdasarkan monitoring dan analisis terakhir bahwa cuaca semakin kondusif, semakin aman dari kondisi ekstrim, namun kami tetap menghimbau, memohon kepada masyarakat untuk tetap terus memonitor perkembangan informasi cuaca, terutama apabila saat Anda berada di outdoor atau di lingkungan di luar gedung, ya. Mohon tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan dinamika atmosfer pada minggu-minggu berikutnya. Jadi setelah minggu pertama bulan Januari, masih ada kemungkinan kembali meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia, karena memang puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia adalah di bulan Januari dan sebagian di bulan Februari. Jadi yang kami sampaikan ini untuk durasi waktu pergantian tahun hingga minggu pertama bulan Januari. Faktor-faktor seperti munculnya bibit-bibit siklon tropis, kemudian peningkatan seruakan dingin, serta aktifnya gelombang atmosfer tetap perlu diperhatikan.